Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tangkap 2 kurir, polisi sita 72 kg sabu-sabu. Cekcok rumah tangga, istri dibakar suami. Ribu warga Banten masuk kategori miskin. Guna menjaga ketertiban dan kebersihan kota, Selasa kemarin, Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Cilegon mengambil langkah tegas dengan membongkar bangunan liar yang berdiri di Kelurahan Masigit. Sebelum menertibkan, pihak Satpol PP telah mengirimkan surat edaran sebanyak 3 kali, di mana para pemilik bangunan liar ini diminta untuk membongkar secara mandiri. Namun masih ada beberapa pemilik bangunan yang enggan melakukannya sehingga petugas membongkar paksa. Sementara itu, saat pembongkaran berlangsung, terjadi penolakan dari salah satu pemilik bangunan yang meminta waktu untuk pembongkaran. Berdasarkan surat perintah untuk penertiban lokasi di Kelurahan Masigit ini, karena akan bisa dibangun gedung MUI. Seperti kita tahu, gedung MUI kita sudah lama ini di Kecamatan Gopal ini kan istilahnya memang sudah perpindahan dari tokoh masyarakat juga. Dan kita juga polisi berdasarkan dasar kita dari arahan pimpinan, itu koordinasi. Karena itu kan ada aset pemerintah yang harus istilahnya disesuaikan oleh fungsinya. Salah satu pemilik bangunan mengaku sebelum berdirinya bangunan miliknya, dirinya sudah membuat perjanjian dengan pemerintah kota setempat untuk memanfaatkan lahan milik pemerintah tersebut dan dirinya tidak keberatan jika harus dibongkar. Namun menunggu pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon selesai. Kecewa sama Satpol PP sama PU Cilegon, khususnya yang berkaitan dengan pembongkaran ini. Karena apa? Saya masyarakat Cilegon merantau ke sini, yang usaha di sini, padahal dari awal saya sudah minta izin buat membangun ini. Bahkan kami di situ di Satpol PP sebelumnya saya bikin oret-oretan. Bisa ditempetin tapi tidak bisa menguasai dan tidak bisa dikontrak. Itu kami ikutin sampai sekarang. Tapi sekarang kabit yang sekarang ini itu menurut saya semena-mena. Kenapa semena-mena? Karena tidak pernah ngasih kesempatan kita itu ngobrol bareng sama PU, sama Satpol PP atau Pak Lurah duduk bareng. Pembongkaran bangunan liar ini dilakukan karena Pemkot Cilegon akan mendirikan bangunan MUI. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Hari Bayangkara yang ke-78 Senin lalu, jajaran kepolisian Polres Serang memusnahkan sebanyak 5.061 botol minuman keras di halaman Mapolres Serang. Ribuan botol miras yang dimusnahkan merupakan hasil penyitaan yang dilakukan petugas saat melakukan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan yang digelar Polres Serang dan Polsek jajaran sepanjang tahun 2024. Ribuan botol miras berbagai jenis dan merek ini disita dari berbagai lokasi kios jamu, toko kelontongan, serta warung remang-remang yang berada di wilayah hukum Polres Serang. Pemusnahan minuman keras ini dipimpin langsung Kapolres Serang serta didampingi pejabat ulama Polres Serang. Dalam pemberantasan peredaran miras, Polres Serang juga melakukan langkah sosialisasi dan pembinaan serta tipiring. Jadi tadi kita sudah melaksanakan pemusnahan minuman keras atau minuman beralkohol yang ada di daerah hukum Polres Serang. Tadi kegiatannya bergabung dengan kegiatan yang ada di Polda juga. Kemudian pada hari ini kita musnahkan 5.061 botol minuman beralkohol dari berbagai merek dari golongan A, B, dan C. Agar tidak ada lagi peredaran miras ilegal, polisi juga akan terus melakukan razia dengan sasaran minuman keras. Jika penjual masih melakukan jual beli miras secara ilegal, polisi akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Ratusan pegawai honorer Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan melakukan unjuk rasa Selasa kemarin. Sambil membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan dan membawa alat pengeras suara, mereka melakukan unjuk rasa di halte depan kampus serta di depan kantor rektorat. Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan atas pemecatan massal sebanyak 173 pegawai honorer dan dialihkan ke outsourcing. Para demonstran meminta kepada pimpinan UIN untuk mempertimbangkan kembali sampai akhir tahun 2024. Jalannya unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan lantaran munculnya seseorang yang diduga pihak outsourcing dan mengambil foto saat aksi sedang berlangsung, namun kericuhan dapat segera diredam. Mereka yang diberhentikan ini sudah bekerja di atas 5 tahun di lingkungan kampus. Mereka menuntut agar keputusan ini dipertimbangkan kembali. Untuk menolak pemecatan massal dan dialihkan ke outsourcing. Nah, kita meminta kepada pimpinan UIN Syarif Hidayatullah, Bapak Rektor, ya dipertimbangkan kembali sampai akhir tahun bulan 12 2024. Karena ya kami berharap, karena ya yang kami dengar-dengar ada yang ada pengangkatan P3K, ada ini, tapi kan itu belum dimulai. Tapi kami berharap kami juga bisa mengikuti, karena yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami baca, ada harapan buat kami gitu. Sementara itu, menurut perwakilan kampus, jika saat ini sedang berjalan proses transisi ke pihak outsourcing dan UIN Jakarta siap mendukung mereka yang ingin mendaftar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebenarnya SK ini adalah salah satu proses transisi ya, transisi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar, mereka terdaftar di UIN Jakarta, yang kemudian karena UIN Jakarta saat ini harus ya mau nggak mau ya untuk membayarkan melalui pihak ketiga ya, melalui tenaga ahli daya, maka SK itu perlu diterbitkan sebagai salah satu syarat pendaftaran oleh pihak ahli daya. Diketahui dari 173 pegawai yang terdampak adalah sopir, petugas keamanan, dan pramusaji. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan.